Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saat melihat dari bawah dari langit 3000 pulau plus berkumpul di sana tampak seperti banyak kerikil. Adapun pulau di tengah pulau terbesar Pulau Levitation itu bisa dianggap mutiara di dalam kerikil. Cahaya terang yang memancar bersinar dari tengah pulau Driftbare. Setelah mendarat di Pulau Levitation, mata Qin Yu bersinar saat dia melihat ke istana laut gunung yang jauh. Dia tersentak, itu pasti layak disebut sebagai kediaman sementara dari tiga surgawi agung. Meskipun tidak bisa dianggap mewah, kehadirannya bahkan jauh melampaui istana Kaisar Sage. Saat melihat ke atas, orang bisa melihat lapis demi lapis anak tangga menuju ke atas istana utama, istana laut gunung. Di atas tangga di tanah kosong di depan istana utama ada seorang pria parubaya dan wanita parubaya. Mereka perlahan menyapu tanah. Saudara Qin Yu, dalam hal kehadiran istana laut gunung ini adalah istana yang dibuat secara pribadi oleh tiga surgawi agung. Jadi bagaimana mungkin kehadirannya bisa menjadi lemah? Anda melihat anak tangga itu? Duan Muyu tersenyum sambil mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke lapisan anak tangga. Qin Yu melihat langkah-langkah sederhana dan tanpa hiasan dengan kaget. Pelarian anak tangga lebarnya 10 meter dan total ada 99 anak tangga. Saudara Duanmu, mungkinkah ada sesuatu yang menakjubkan mengenai langkah-langkah ini yang bahkan membuat dewa surgawi tingkat tinggi tidak dapat mengukurnya? Qin Yu merasa agak sulit dipercaya. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pelarian anak tangga? Dalam semua sejarah belum ada satu orang pun yang bukan seorang God King yang mampu mencapai puncak pelarian. Kata-kata gemilang Duanmu Yu berlanjut. Pada saat ini pria dan wanita yang menyapu lantai di atas tangga mengambil langkah dan terbang ke Qin Yu dan Duanmu Yu. Kakak Duanmu lama tidak bertemu. Pria parubaya itu tersenyum pada Duanmu Yu saat dia menyapanya. Melihat ekspresi Duanmu Yu dan pria parubaya, Qin Yu langsung tahu bahwa mereka berdua adalah mantan kenalan. Ini memang sudah lama sekali. Sudah tidak kurang dari 8 juta tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Oh, itu benar Hao Jun, karena Anda adalah murid surgawi yang tak terkekang. Apakah Anda pernah melihat surgawi yang tak terkekang dalam 8 juta tahun terakhir? Pada saat yang sama Duanmu Yu berkata pada Qin Yu. Saudara Qin Yu, kedua individu ini masing-masing adalah murid surgawi yang tak terkekang Hao Jun dan murid dari hukuman guntur surgawi yang agung Yao Lin. Qin Yu ini memberi hormat kepada Hao Jun dan Yao Lin. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata, dengan kecakapan mata Qin Yu saat ini ia dapat mengatakan bahwa dua orang di depannya sama-sama dewa surgawi tingkat tinggi. Hao Jun sedikit tersenyum ke Qin Yu sebelum beralih ke Duanmu Yu dan tersenyum tak berdaya. Saudara Duanmu, surga yang mulia adalah orang yang sangat bebas dan tidak terkekang. Setelah menjadi murid surga yang mulia, saya hanya berhasil menerima beberapa bimbingan darinya pada awalnya. Setelah itu dia menyuruh saya untuk menangani semuanya sendiri. Sejak terakhir kali Anda datang sampai sekarang dalam 8 juta tahun lebih, saya belum pernah melihat surga yang mulia sekalipun. Saat Hao Jun mengatakan ini, dia melihat wanita cantik parubaya di sampingnya. Keberuntungan Yao Lin sedikit lebih baik dariku. Dalam beberapa tahun terakhir dia berhasil melihat God King hukuman guntur sekali. Duanmu Yu tersenyum ke Qin Yu dan berkata, Saudara Qin Yu, apakah kamu mendengar? Bahkan kedua murid Celestial Agung ini jarang berhasil melihat Celestial yang agung. Kesulitan bagi kami untuk mencoba melihat Celestial Agung dan mendapatkan hadiah dari mereka sangatlah sulit. Qin Yu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa memang mungkin tempat kandidat terpilih pertama disia-siakan. Energi tata ruang Qin Yu mulai menyebar. Sudah 6.000 tahun sejak dia mencapai panggung kosmos. Energi tata ruang Qin Yu saat ini memiliki jangkauan 100 mil.
Meskipun energi spasial masih belum mampu sepenuhnya menutupi seluruh pulau Levitation, itu adalah tugas yang sangat mudah untuk menutupi sepenuhnya istana laut gunung di pulau Levitation. Qin Yu mulai dengan hati-hati memeriksa istana laut gunung. Sebelum pemeriksaannya Qin Yu masih penasaran. Namun setelah dia mulai memeriksanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang misterius di istana laut gunung. Itu hanyalah sebuah istana dengan konstruksi yang relatif lebih rumit. Sebenarnya tidak ada satu orang pun di seluruh istana laut gunung. Hao Jun, Yao Lin, Qin Yu menoleh ke mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua masing-masing adalah murid dari surgawi yang tak terkekang dan surgawi hukuman guntur, lalu bagaimana dengan Floating Feathers Exalted Celestial? Apakah dia memiliki murid juga? Hao Jun dan Yao Lin saling melirik. Mereka berdua mulai tersenyum. Duan Muyu menoleh ke Qin Yu dan berkata, Qin Yu, Anda tahu terlalu sedikit tentang Floating Feathers Exalted Celestial. The Floating Feathers Exalted Celestial adalah yang paling misterius di antara 3 Celestial Agung. Dia juga orang yang paling sulit ditemui. Apalagi kau kurasa bahkan 8 Kaisar Agung Sage hanya bertemu dengan bulu terapung surgawi paling banyak beberapa kali. Selama bertahun-tahun ini kami berdua telah menjadi murid dari 2 Celestial Agung, kami hanya bertemu dengan Floating Feathers Exalted Celestial sekali. Selain itu, Floating Feathers Exalted Celestial memiliki temperamen yang sangat aneh dan belum pernah memiliki sebelumnya. Yao Lin tersenyum dan berkata. Hao Jun berkata dengan suara rendah. The Floating Feathers Exalted Celestial sangat kuat. 2 Celestial Agung lainnya sering mengalami konflik satu sama lain. Namun mereka tidak pernah berani melawan Floating Feathers Exalted Celestial. Dari apa yang dikatakan oleh 2 murid dari 2 Celestial Agung, Qin Yu menjadi lebih sadar tentang betapa misteriusnya Floating Feathers Exalted Celestial itu. Alasan mengapa Hao Jun dan Yao Lin berbicara begitu banyak kepada Qin Yu dan Duan Muyu adalah karena mereka tahu siapa Duan Muyu itu. Hao Jun, kali ini aku harus pergi menemui Celestial Agung dan mendapatkan hadiah dari mereka. Apakah Anda mengetahui metode yang baik untuk melakukannya? Duan Muyu bertanya. Hao Jun berkedip lalu tersenyum. Brother Duanmu, melihat Celestial Agung adalah tugas yang sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menapaki langkah-langkah yang menghubungkan surga itu. Saya secara alami tahu tentang ini. Hanya bagaimana mungkin seseorang bisa menaiki 99 langkah ini kecuali seseorang telah mencapai level God King. Duan Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Hao Jun dan Yao Lin saling melirik. Mereka berdua memiliki ekspresi tersenyum di mata mereka. Brother Duanmu, saya tahu alasan mengapa Anda dan yang lainnya datang. Kaisar Sage Utara terbesar telah menginformasikan masalah ini kepada kami sebelumnya. Saya tidak dapat membantu kandidat manapun. Untuk melihat Celestial yang agung, satu-satunya metode adalah dengan mengatasi Heaven Connecting Flight of Steps. Hao Jun terkekeh saat berkata. Qin Yu dan Duan Muyu merasa tidak berdaya. Jadi mereka sebenarnya sudah menerima kabar tentang tujuan mereka datang. Mendapatkan hadiah yang dianugerahkan oleh Celestial yang mulia. Qin Yu bergumam, menaiki Heaven Connecting Flight of Steps ini adalah metode terakhir untuk melihat Celestial Agung. Pada hari-hari berikutnya Qin Yu telah memikirkan tentang cara untuk bertemu Celestial Agung di Pulau Levitation sepanjang waktu. Sebenarnya di Istana Laut Gunung selain istana utama juga ada 3 istana samping. 3 sisi istana masing-masing adalah tempat tinggal sementara dari surgawi yang tak terkekang, hukuman petir Exalted Celestial dan bulu terapung surgawi. Tidak ada yang istimewa dari tangga yang menghubungkan ketiga sisi istana ini. Qin Yu telah berjalan-jalan di sekitar 3 sisi istana berkali-kali. Namun di Istana Laut Gunung yang sunyi dan kosong selain Qin Yu sendiri hanya ada 2 murid Celestial Agung dan Duan Muyu. Terbukti Duan Muyu juga tidak membuat kemajuan apapun. Sepertinya aku benar-benar harus mencoba Heaven Connecting Flight of Steps.
Qin Yu duduk di atas batu biru besar dan bergumam. Saudara Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat. Duan Muyu saat ini sedang berjalan dengan ekspresi cemberut. Saudara Qin Yu, Yin Hou telah tiba. Yin Hou tiba. Qin Yu segera melompat turun dari Blue Stone besar. Kecepatan terbang Qin Yu dan Duan Muyu adalah yang tercepat. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Dalam beberapa hari terakhir ini kami belum menemukan metode lain. Tampaknya hanya metode bodoh yang asli yang tersisa. Duan Muyu memiliki ekspresi serius saat dia berkata kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Ayo pergi ke Heaven Connecting Flight of Steps. Qin Yu dan Duan Muyu segera melanjutkan berjalan menuju Heaven Connecting Flight of Steps dengan langkah besar. Namun tidak lama setelah keduanya berjalan mereka menemukan Yin Hou yang berdiri tidak jauh dari Heaven Connecting Flight of Steps. Melihat Qin Yu dan Duan Muyu berjalan langsung menuju Heaven Connecting Flight of Steps, Yin Hou membuka matanya karena terkejut. Saudara Qin Yu, saudara Duan Mu, apakah kalian berdua demam dan menjadi tidak bisa berpikir dengan tenang? Itu adalah Heaven Connecting Flight of Steps, sesuatu yang hanya bisa diatasi oleh God Kings. Meskipun legenda mengatakan bahwa jika seseorang yang bukan seorang God King mampu menaiki Heaven Connecting Flight of Steps, maka para Celestial yang agung akan bertemu dengannya, masih sangat sulit untuk menentukan apakah legenda itu benar atau salah. Tubuh Qin Yu berhenti, apakah itu benar-benar tidak mungkin? Qin Yu melihat ke Yin Hou. Duan Muyu juga melihat ke Yin Hou. Yin Hou, kamu tidak perlu mencoba membujuk kami. Lebih jauh legenda ini nyata. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat pergi dan bertanya pada Hao Jun dan Yao Lin. Mereka berdua adalah murid dari surga yang ditinggikan, mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang ini. Bahkan jika itu benar, lalu apa? Yin Hou membantah. Kaisar Sage Utara terbesar juga pernah berkata kepadaku sebelumnya bahwa kecuali seseorang telah sepenuhnya memahami hukum tata ruang, tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatasi langkah-langkahnya. Haha, suara tawa nyaring terdengar. Zhou Xian yang berdiri di atas pedang emas yang berat terbang di udara. Gaun ciannya berkibar di udara. Zhou Xian saat ini menampilkan aura yang mendominasi. Saudara Qin Yu, saudara Duan Mu, mengapa kalian berdua sebelum penerbangan langkah yang menghubungkan surga itu? Mungkinkah Anda berdua mencari masalah sendiri? Haha, Bapak Kekaisaran saya telah memberitahu saya bahwa sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk menaiki langkah-langkah yang menghubungkan surga ini kecuali jika seseorang adalah seorang God King. Tepat setelah Zhou Xian mengucapkan kata-kata itu, dia sudah turun. Qin Yu melihat jauh, dia melihat bahwa satu persatu banyak orang juga terbang ke sini secara berurutan. Secara mengejutkan ada 6 orang. Keenam orang ini semuanya adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Anak muda pemalu Shen Tufan ada di antara mereka. 6 dari mereka juga turun. Saudara Yin, apa yang kalian semua perdebatkan? Seorang anak muda yang kuat mendarat dan kemudian bertanya dengan suara yang jelas. Hanya Brother Duan Mu dan Brother Qin Yu berencana untuk mengukur langkah penerbangan koneksi surga. Yin Hou tersenyum dan berkata. Segera istana surgawi serigala memandang ke arah Qin Yu dan Duan Muyu dengan ekspresi terkejut. Qin Yu mengerutkan kening, kelompok orang ini mengapa mereka bertingkah seperti melihat badut? Saudara Qin Yu, kita tidak perlu peduli tentang mereka. Ekspresi Duan Muyu tetap tidak terganggu. Dia sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang-orang ini. Saudara Yin, saya bersahabat dengan Hao Jun, itu murid dari surgawi yang tak terkekang. Ayo pergi dan tanyakan dia bersama, kurasa dia mungkin punya ide bagaimana bertemu dengan Celestial yang agung. Kata Master Istana Surgawi Serigala. Yin Hou mengangguk dan berkata, itu akan bagus. Kemudian dia melihat ke Qin Yu dan Duan Muyu. Saudara Qin Yu, saudara Duan Mu, apakah kamu ingin pergi bersama? Tidak dibutuhkan. Duan Muyu menjawab dengan acuh tak acuh.
Qin Yu juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berpikir jika kalian berdua ingin pergi maka kalian dapat mencoba dan bertanya kepada mereka. Duan Mu Yu dan aku sudah menanyakan itu Hao Jun dan Yao Lin. Kuyin Ho dan mereka lalu berjalan menuju istana samping. Mereka bersiap untuk menaiki tangga samping istana. Yang mulia Zhou Xian, suara ramah terdengar dari atas. Itu Yao Lin. Yao Lin memiliki senyum hangat di wajahnya. Saat melihat Yao Lin, Zhou Xian bersiap untuk langsung menyambutnya dengan hormat. Namun kata Yao Lin, Exalted Celestial baru saja mengirim perintah agar Yang Mulia Zhou Xian memasuki istana. Yao Lin ini adalah murid dari Guntur Hukuman Surgawi Celestial Agung yang dia bicarakan, secara alami adalah hukuman Guntur Celestial Agung. Zhou Xian sedikit terkejut. Setelah itu wajahnya berubah menjadi ekstasi. Kuyin Ho dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zhou Xian. Mereka semua menunjukkan rasa iri dalam tatapan mereka. Zhou Xian baru saja tiba dan Guntur Hukuman Surgawi Agung ini telah mengirimkan perintah. Ini benar-benar terlalu jelas. Qin Yu tidak bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Saat ini wajah Zhou Xian dipenuhi dengan senyuman. Dia menoleh ke Qin Yu dan mereka dengan senyum rendah hati katanya. Semuanya aku akan pergi dan bertemu dengan Celestial Agung dulu. Semoga semua orang juga bisa mendapatkan hadiah yang dianugerahkan oleh Celestial yang mulia. Saat dia mengatakan itu Zhou Xian melanjutkan untuk menaiki tangga istana hukuman Guntur salah satu dari 3 istana samping. Ketika dia menaiki tangga dia berjalan ke arah Yao Lin dan bahkan menyapanya dengan hormat yang sangat sopan. Kakak senior Yao Lin terima kasih. Yao Lin juga tersenyum. Dia kemudian memimpin Zhou Xian ke istana hukuman Guntur. Adapun Qin Yu dan Duan Mu Yu yang sedang menonton adegan ini dari jauh mereka berdua merasakan rasa jijik di hati mereka. Bahkan Kuyin Ho dan mereka mulai merasa marah. Saudaraku Duan Mu, apakah kita akan terus mencoba untuk mendaki tangga yang menghubungkan surga ini? Qin Yu melihat ke Duan Mu Yu. Pada saat ini Qin Yu dipenuhi dengan amarah. Aku benar-benar tidak akan pernah menyangka bahwa Guntur Hukuman Surgawi yang ditinggikan ini bias dalam membantu keturunannya sendiri secara terbuka. Kaisar Sage Utara terbesar telah memberi kami 10 tahun penuh untuk mempersiapkannya. Mengapa hukuman petir Exalted Celestial ini tidak menunggu 2 atau 3 tahun sebelum memanggil Zhou Xian ini? Sebaliknya tepat setelah Zhou Xian ini muncul di hadapan Istana Laut Gunung dia segera menunjukkan dirinya dan memanggil Zhou Xian. Sangat jelas bahwa Qin Yu merasa marah. Dengan kerangka pikirannya saat ini secara praktis tidak mungkin baginya untuk mengatasi Heaven Connecting Flight of Steps. Qin Yu, mari istirahat setengah hari dulu dan atur kerangka berpikir kita. Setelah kami mencapai kondisi terbaik kami tidak akan terlambat bagi kami untuk mengukur Heaven Connecting Flight of Steps. Suara Duan Mu Yu masih ramah seperti sebelumnya. Hanya Qin Yu berhasil merasakan bahwa kerangka berpikir Duan Mu Yu juga telah terpengaruh oleh apa yang terjadi sebelumnya dan sedikit berfluktuasi. Memang kita harus mengatur kerangka berpikir kita. Qin Yu berjalan ke padang rumput di samping. Dia kemudian duduk dengan posisi bersila. Karena jumlah waktu bagi mereka untuk mempersiapkan hadiah adalah 10 tahun penuh tidak perlu mereka terlalu terburu-buru. Yang paling penting bagi mereka adalah berada dalam kondisi pikiran terbaik mereka saat menaiki tangga. Qin Yu melihat ke Heaven Connecting Flight of Steps dan mengerutkan kening. Heaven Connecting Flight of Steps ini di seluruh sejarah alam ilahi tidak ada seorang ahli pun yang belum mencapai tahap God King berhasil menaikinya. Kesulitan dalam menaikinya seharusnya sangat sulit. Saya rasa saya harus mengandalkan energi tata ruang kosmos baru saya kali ini. Qin Yu sangat menyadari kekuatannya sendiri. Klon Qin Yu sudah memahami sekitar 80% dari bagian pemahaman spasial yang ditinggalkan oleh God King of Life.
Saat ini meskipun Qin Yu belum mencapai puncak dari tingkat Dewa Surgawi tingkat tinggi, ia juga dapat dianggap sebagai orang yang relatif kuat di antara Dewa Surgawi tingkat tinggi. Menambahkan energi spasial dari New Cosmos, kekuatannya sekarang harus sebanding dengan ahli Dewa Surgawi tingkat tinggi puncak. Bahkan jika saya mengandalkan energi spasial masih sulit untuk mengetahui apakah saya akan dapat menaiki tangga atau tidak. Qin Yu melihat penerbangan 99 langkah. Qin Yu tidak memiliki kepercayaan mutlak pada dirinya sendiri. Selama periode waktu ketika Qin Yu dan Duan Muyu menyesuaikan kembali keadaan pikiran mereka, kandidat berikut juga telah tiba di Pulau Levitation secara berurutan. Efek dari apa yang terjadi dengan Zhou Xian telah disingkirkan. Saudara Qin Yu, haruskah kita pergi? Duan Muyu sedikit tersenyum, Qin Yu juga sedikit tersenyum. Bagus, ayo pergi. Antara bertanya dan menjawab, Qin Yu dan Duan Muyu memiliki pemahaman diam-diam tentang teman. Sama seperti itu, Qin Yu dan Duan Muyu terus berjalan menuju Heaven Connecting Flight of Steps. Adapun Ku Yin Hou dan selusin lebih orang lainnya, mereka masih kesal, bagaimana cara melihat surga yang ditinggikan. Saudara Qin Yu, saudara Duan Mu, akan tampak bahwa kalian berdua benar-benar akan mencoba untuk mendaki langkah-langkah yang menghubungkan surga ini. Setelah berpikir sekian lama, saya berencana untuk mencobanya juga. Ku Yin Hou juga memiliki jejak ketidakberdayaan di wajahnya. Qin Yu dan Duan Muyu segera mulai tersenyum. Apakah kamu ikut dengan kami? Duan Muyu tersenyum sambil melihat ke arah Ku Yin Hou. Ku Yin Hou mengangkat kepalanya dan melihat ke 99 anak tangga. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena tidak ada metode lain, saya akan mencobanya. Jika orang berpikir bahwa saya adalah badut yang bodoh, biarlah." Saat dia mengatakan itu, Ku Yin Hou melihat ke arah Qin Yu dan Duan Muyu. "Aku akan pergi dengan kalian berdua." Qin Yu, Duan Muyu, dan Ku Yin Hou saling melirik. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengambil langkah maju secara bersamaan. Perasaan yang aneh. Setelah mengambil langkah pertama, Qin Yu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengendalikan keseimbangannya. Pada saat ini orang lain semua menemukan bahwa mereka bertiga mencoba untuk menaiki Heaven Connecting Flight of Steps. Brother Ku Yin, apakah kalian semua benar-benar berencana untuk menaiki Heaven Connecting Flight of Steps? 14 orang lainnya semuanya berjalan. Selain Zhou Xian yang sudah memasuki istana hukuman guntur, kandidat lain semua bingung apa yang harus dilakukan. Qin Yu, Duan Muyu, dan Ku Yin Hou menoleh melihat ke 14 orang ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus menaiki tangga. Saudara Qin Yu, saudara Duan Mu, saudara Ku Yin, tunggu saya. Suara yang akrab terdengar. Setelah mendengar suara itu, Qin Yu tahu bahwa itu adalah pemuda jenius yang pemalu Shen Tufan. Qin Yu dan mereka berbalik untuk melihat. Shen Tufan yang tampan dengan gaun pertempuran merah juga telah melangkah ke Heaven Connecting Flight of Steps. Pada saat yang sama dia berkata kepada Qin Yu dan mereka dengan wajah yang memerah. "Saya tidak bisa memikirkan metode lain. Saya kira saya akan mencoba menaiki Heaven Connecting Flight of Steps dengan Anda semua." "Ayo pergi," kata Duan Muyu. Tepat setelah itu mereka berempat mulai menaiki tangga bersama. Adapun 13 orang di bawah mereka hanya melihat keempat dari mereka dan sedang mendiskusikan tentang ini satu sama lain. Setelah mendaki 10 langkah, Qin Yu berhasil memahami sepenuhnya. Jadi ternyata Flight of Steps ini menguji pemahaman seseorang terhadap hukum spasial. Untuk langkah sebelumnya seseorang dapat menolak dengan menggunakan energi ilahi surgawi seseorang. Namun tidak mungkin melakukan itu lagi untuk langkah selanjutnya. Qin Yu merasa seolah-olah dia tiba-tiba melangkah ke bintang gelap. Pada saat yang sama rasanya juga seolah-olah dia tiba-tiba tenggelam ke dalam cairan kental dan padat. Sesekali dia akan merasa tubuhnya seperti melayang. Dan di lain waktu dia akan merasa seolah-olah tubuh tertekan oleh ruang.
Perubahan tanpa henti semacam ini semakin jauh dia mendaki semakin menakutkan jadinya. Kadang-kadang kekuatan penindasan semacam itu begitu kuat hingga menghancurkan galaksi untuk sesaat. Tidak mungkin bagi Qin Yu dan mereka untuk menghentikan ini hanya dengan menggunakan tubuh fisik mereka. Apa yang mereka gunakan adalah pemahaman mereka tentang hukum tata ruang. Untuk menggeser, melemahkan atau menghapus sepenuhnya penindasan semacam ini. Hukum tata ruang melawan hukum tata ruang. Hu Yinhou itu tertawa ringan dan berkata, semakin jauh kita mendaki semakin kuat hukum tata ruangnya. Tidak heran Yang Mulia Kaisar Sage telah memberitahu saya bahwa sangat mustahil bagi seseorang untuk mencapai puncak kecuali seseorang telah mencapai level God King. Tampaknya bagi saya sekarang langkah ke-99 akan menguji hukum tata ruang yang lengkap. Mendengar apa yang Hu Yinhou katakan, Qin Yu juga menyetujui spekulasinya. Mungkin memang seperti itu. Duan Mu Yu tertawa ringan dan berkata, jika memang begitu maka tiga surgawi agung benar-benar mempermainkan kita. Mereka mengatakan bahwa jika siapapun yang bukan God King berhasil mengatasi pelarian anak tangga, mereka akan menunjukkan diri mereka di hadapan orang itu. Namun Heaven Connecting Flight of Steps ini adalah sesuatu yang hanya bisa diatasi setelah mencapai level God King. Artinya tiga langit yang mulia tidak ingin melihat orang sama sekali. Qin Yu juga mengerti di dalam hatinya. Bahkan jika tiga langit yang mulia tidak ingin melihat orang lain, tidak perlu bagi mereka untuk mempermainkan orang lain. Hanya tatapan Qin Yu berubah tajam. Selama masih ada harapan saya tidak bisa menyerah. Pada saat ini mereka telah mencapai langkah ke-50. Mereka berempat masih memiliki kemampuan berbicara. Namun saat mereka terus mendaki mereka berempat berhenti berbicara. 75 langkah. Terkadang ruang memberikan penindasan yang luar biasa. Kadang-kadang ruang itu robek. Kadang-kadang tubuh seseorang terasa seperti terbang. Secara praktis tidak mungkin untuk mengontrol tubuh saya lagi. Qin Yu juga merasa sangat lelah. Setelah mencapai tahap ini Qin Yu belum menggunakan energi tata ruang kosmos baru. Berapa banyak langkah yang bisa saya lalui tanpa menggunakan energi spasial New Cosmos? Qin Yu mengatupkan giginya dan terus bertahan. Pada saat ini dahinya dipenuhi manik-manik keringat seukuran kedelai. Bukan hanya dia, dahi pemuda jenius Shen Tufan itu juga dipenuhi butiran keringat. Kulitnya juga sangat pucat. Hanya kondisi Duan Mu Yu dan Hu Yinhou yang masih relatif normal. Mereka hanya memiliki wajah yang sedikit memerah. Keduanya sama-sama puncak Dewa Surgawi tingkat tinggi, pemahaman mereka tentang hukum tata ruang sedikit lebih tinggi dari Qin Yu dan Shen Tufan. Langkah ke-80. Tepat ketika Qin Yu melangkah ke langkah ini dia merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Qin Yu merasa seolah-olah dia adalah perahu kecil di lautan bergelombang yang keras. Dia tidak bisa menahan gelombang laut yang ganas lagi. Bang! Suara tabrakan terdengar. Qin Yu dan mereka semua berbalik untuk melihat. Apa yang mereka lihat adalah Shen Tufan jatuh dari tangga. Dia jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Dengan kulit pucat Shen Tufan berdiri kembali. Dia tersenyum ke Qin Yu dan mereka. Teman-teman, sekarang ini akan menjadi milik kalian semua. Saya awalnya ingin bertahan sampai langkah ke-90, saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi setelah mencapai langkah ke-80. Qin Yu, Duan Mu Yu, dan Hu Yinhou semuanya memberikan Shen Tufan senyuman yang membesarkan hati. Meskipun Shen Tufan telah gagal, Qin Yu dan mereka semua memiliki kesan yang sangat baik padanya. Mari terus berjuang. Mereka bertiga terus menaiki anak tangga. Setelah mencapai 80 langkah ketiga Qin Yu merasa bahwa penindasan ruang telah mencapai tingkat yang lebih kuat dari apa yang dia tahan. Dia merasa seolah-olah akan jatuh dari tangga. Sial, pada saat ini Qin Yu akhirnya menggunakan energi spasial dari New Cosmos miliknya. Energi spasial ini sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Yu. Ini melindungi Qin Yu.
Dalam sekejap penindasan spasial itu berkurang lebih dari 90%, mungkin aku benar-benar bisa mencapai puncak. Setelah merasakan efek dilindungi oleh energi tata ruang New Cosmos-nya, rasa harapan muncul di hati Qin Yu. Satu langkah, dua langkah, Duan Muyu dan Kuyin Hou, dua ahli yang telah mencapai puncak Dewa Surgawi tingkat tinggi juga mulai berkeringat di dahi mereka. Pada saat ini mereka telah mencapai langkah ke-88. Semakin jauh mereka melangkah semakin sulit setiap langkahnya. Qin Yu yang awalnya masih memiliki harapan sekarang merasa bahwa untuk setiap langkah yang lebih tinggi sensasi yang menindas meningkat terlalu banyak. Apa tidak mungkin untuk mencapai puncak bahkan dengan energi spasial ini? Qin Yu menjadi cemas, sangat disayangkan bahwa saya hanya mampu menggunakan energi spasial dalam jumlah kecil. New Cosmos masih terus berkembang. Jika Qin Yu mampu menggunakan 1% dari seluruh energi tata ruang New Cosmos maka dia akan dapat dengan mudah mengatasi penerbangan langkah. Dibandingkan dengan seluruh kosmos, kisaran energi spasial masih sangat kecil. Itu hanya karena Qin Yu mampu sepenuhnya mengendalikan energi tata ruang ini sehingga energi tata ruang sangat kuat. Langkah ke-90. Bang! Kulit Kuyin Hou langsung berubah menjadi sangat merah. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Dia jatuh saat dia menyemburkan darah ke seluruh langit. Qin Yu tahu betul, itu karena penindasan luar biasa oleh ruang yang menyebabkan Kuyin Hou muntah darah. Itu karena Qin Yu juga merasakan penindasan yang kuat. Qin Yu melihat kedua Muyu di sampingnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyuarakan 3 kata. Lakukan yang terbaik. Duan Muyu sangat berkeringat hingga keringatnya berubah menjadi pasta. Kulitnya juga menjadi pucat. Dia hanya tersenyum ke Qin Yu. Duan Muyu saat ini tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya terus bertahan. 90 langkah pertama. Qin Yu merasakan tekanan di dadanya. Energi spasial yang mengelilinginya telah sangat tertekan sehingga mulai berfluktuasi. Langkah 90 detik. Bang! Qin Yu merasakan semburan getaran di udara. Duan Muyu menyemprotkan darah keluar dari mulutnya saat dia jatuh tanpa daya dari tangga. Setelah dia jatuh ke tanah, Duan Muyu mencoba yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya dan berlutut di tanah dengan posisi merangkak. Duan Muyu mengangkat kepalanya untuk melihat ke Qin Yu. Dia tersenyum, lakukan yang terbaik. Qin Yu dipindahkan. Qin Yu melihat ke langkah terakhir. Dia sekali lagi mengatupkan giginya dan mulai menaiki tangga lagi. Selusin lebih orang di bawah ini sedang menonton Qin Yu saat dia dengan susah payah menaiki tangga. Mereka semua menahan napas. Dia telah mencapai langkah 95. Dia telah mengikat rekor tertinggi. Kuyin Hou berseru, mungkin dia benar-benar bisa berhasil. Duan Muyu berkata dengan suara rendah. Langkah 96. Kulit Qin Yu pucat seperti kertas. Dia bergoyang maju mundur. Namun dia tetap melangkah maju untuk menaiki langkah selanjutnya. Langkah 97. Bang! Hampir semua orang mendengar suara udara diguncang dengan keras. Qin Yu yang kulitnya sangat pucat dan tanpa sedikit pun darah menyembur keluar seteguk darah dan kemudian tanpa daya jatuh dari tangga. Qin Yu saat ini tidak memiliki energi sedikit pun untuk bergerak. Saudara Qin Yu, kamu baik-baik saja. Duan Muyu dan mereka segera naik untuk mendukung Qin Yu. Setelah beberapa saat Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Setelah meninggalkan tangga, Qin Yu memulihkan lukanya dengan kecepatan yang menakutkan. Aku masih gagal, tubuh Qin Yu sedikit menggigil. Sebelumnya ketika ia mencapai langkah 96, Qin Yu sebenarnya akan jatuh. Namun dia bertahan melalui semua usahanya. Namun setelah mencapai langkah berikutnya dia tersentak tanpa kekuatan untuk melawan. Zhou Xian telah keluar, tiba-tiba seseorang berbicara dan berkata. Qin Yu menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berdiri tegak dan melihat ke istana hukuman guntur. Apa yang dia lihat adalah Zhou Xian dengan wajah penuh senyum dan memegang tongkat hitam saat dia berjalan keluar dari istana hukuman guntur.
Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.